Halo kaum rebahan yang gantengnya kurang maksimal, kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan. Kali ini saya akan merangkum lanjutan film dari si Kenshin yang berjudul Rurouni Kenshin The Legend Ends. Film ini dirilis pada tahun 2014. Kelanjutan dari sequel sebelumnya, kali ini akan membahas perjalanan dari seorang Himura Kenshin yang sebelumnya terdampar di sebuah pulau. Di sanalah Kenshin bertemu dengan sosok misterius yang menjadi bagian dari masa lalunya. Siapakah sosok misterius itu? Oke, dikarenakan Babang besok harus pulang ke tanah air habis nonton timnas di Qatar, yuk tak usah banyak chat-chat lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, seduhlah kopi Anda, dan selamat menonton. And now is Nobar. Di awal film kita diperlihatkan dengan salah satu kejadian yang mengenalkan kita dari mana sosok Kenshin berasal. Kita diperkenalkan dengan sosok pria yang bernama Hiko Seijuro, bagaimana dia pada dahulunya dipertemukan dengan Kenshin kecil yang awalnya bernama Shinta. Di sini terlihat dia sedang menggali kuburan untuk menguburkan orang yang tewas dalam pertempuran. Hiko Seijuro memutuskan untuk menjadikan Shinta ini sebagai muridnya, dan pada akhirnya Seijuro menamainya dengan nama Kenshin. Kembali lagi ke masa sekarang, Kenshin yang telah sadar dari pingsannya dan mengingat kejadian sebelumnya di mana ia telah menyebur ke laut untuk menyelamatkan Kaoru yang dibuang ke laut oleh anak buah Shishio. Lantas, ia pun bergegas keluar dan bertemu dengan gurunya. Gurunya mengatakan bahwa dia tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam dan hanya menemukan dirinya beserta pedang aneh di sampingnya. Setelah berbincang-bincang, Kenshin meminta gurunya untuk mengajarkan sebuah teknik Hitsen Mitsurugi terakhir. Teknik ini bernama Amake Kiro Ryono Hiremeki. Bahasanya bikin puyeng lah. Tentunya dengan maksud Kenshin untuk mengalahkan Shishio Makoto yang berniat jahat untuk menguasai kota Tokyo. Singkat cerita, gurunya pun menyetujuinya dan mengajarkannya. Scene beralih ke sebuah pantai. Kapal perang besar berbalut besi hitam milik Shishio datang dan membuat onar di pemukiman penduduk. Shishio di sini menuntut agar Perdana Menteri segera menemuinya untuk membahas situasi tersebut. Tak lama dia pun datang sembari makan soto Padang. Scene beralih kepada Kenshin yang sedang menjalani latihan. Kenshin tidak dapat memahami apa yang hilang dari dirinya sekarang ini. Oleh karena itu, guru senantiasa mengajarkan dan terus menekan Kenshin agar mental Kenshin menjadi kuat seperti ia menjadi pembantai pada dahulunya. Hiko Seijuro mengatakan bahwa Kenshin sekarang telah kehilangan naluri membunuhnya. Hal ini dikarenakan sumpahnya untuk tidak membunuh lagi. Selain itu juga, dengan menggunakan pedang konyol itu atau pedang mata terbalik, tentunya akan sulit untuk melumpuhkan seseorang. Malam itu, Hiko Seijuro mengatakan secara langsung bahwa ada sesuatu yang hilang dari diri Kenshin. Kenshin pun merenung sampai ia begadang semalaman menghabiskan rokok surya 2 bungkus dan juga kopi kapal api 2 gelas. Keesokan paginya, Hiko Seijuro mengajarkan jurus terakhirnya kepada Kenshin tanpa menyadari apa yang telah hilang dalam dirinya. Gurunya pun mengatakan jika engkau akan mengalahkan dan memusnahkan manusia yang akan membuat onar ataupun bencana, maka dari itu engkau harus mengembalikan nalurimu sebagai seorang pembunuh. Kenshin mendengarkan gurunya bahwa dia tidak dapat mempelajari jurus ini sampai dia menyadari inti perkataan dari Seijuro, yaitu bahwa keinginan untuk hidup adalah yang terpenting, barulah engkau dapat mempelajari jurus ini. Keesokan paginya, Misao datang menemui Kenshin dengan menggunakan map Gojek. Misao memberitahu kabar terviral saat ini bahwa pemerintah sedang mencari dirinya untuk dihukum mati. Mendengar kabar itu, Kenshin langsung saja pamitan dengan gurunya. Saat berada di perjalanan, Kenshin dan Misao bertemu dengan kakek Okina yang sedang bertempur dengan Aoshi. Seketika Aoshi yang melihat keberadaan Kenshin tanpa basa-basi langsung saja ia menantangnya. Karena selama ini tujuan hidupnya adalah ingin membunuh Kenshin. Tujuan hidup itu ya supaya bisa masuk surga lah. Ini membunuh Kenshin sungguh membagongkan.
Pada saat pertempuran berlangsung, Aussie merasa sangat jumawa karena ia berhasil mengungguli Kenshin, tapi yang sebenarnya di sini Kenshin hanya mengalah saja. Namun, karena Kenshin diperintahkan oleh kakak Okina untuk wajib mengalahkannya, bukan? Kenshin pun mengeluarkan sebuah jurus baru yang didapat dari guru Hiko Seijuro. Dengan mudahnya, Kenshin mengalahkan Aussie sampai bonyok. Shin berpindah lagi ke kapal perang Shishio. Yumi, seorang wanita yang seksi layaknya seorang artis Jepang, lah memang artis Jepang kan ya, mengatakan bahwa Shishio hanya bisa bertarung selama waktu 15 menit saja. Dia tidak akan bisa bertarung lebih dari itu. Tak lain tentunya karena tubuh Shishio yang terkena luka bakar dan sampai sekarang masih belum kering setelah semalaman diolesi dengan salep balsam cap kaki 4. Keesokan harinya Kenshin tiba di dojo untuk mengganti pakaian andalannya yang berwarna merah. Tetapi tak lama setelah kedatangannya itu, polisi tiba-tiba datang dan menangkapnya. Berharap untuk mencegah kekerasan lebih lanjut, Kenshin menyerah dan dibawa ke kepala Kementerian Dalam Negeri yang bernama Ito. Ito menjelaskan bahwa ia telah mencoba untuk berbicara dengan Shishio agar mengabaikan rencananya untuk menggulingkan pemerintahan Meiji yang berkuasa sekarang. Shishio pun sepakat asalkan pemerintahan mencari Kenshin untuk ditangkap dan dieksekusi mati kalau tidak ia berniat untuk menyerang Tokyo. Lalu Kenshin meyakinkan Ito bahwa dia bisa mengalahkan Shishio jika Ito membantu Kenshin untuk mendekat ke Shishio. Ito tampaknya yakin dan memutuskan untuk menunda eksekusi tersebut. Pada hari eksekusi Kenshin dengan sedikit arak-arakan keliling desa, dikira Kenshin musnahatan kali ya. Pasukan Shishio menghadiri untuk memastikan bahwa Ito telah melaksanakan negosiasinya tempo hari dulu. Selesai drama eksekusi, Kenshin dan Seito Hajime membasmi pasukan Shishio yang berada di tempat tersebut dan segera menuju kapal Shishio. Saat mencari Shishio, Kenshin bertemu dengan Seito Sojiro dan mereka pun melanjutkan pertempuran untuk kedua kalinya. Dengan menggunakan teknik yang diajarkan gurunya, dengan mudahnya Kenshin mengalahkannya langsung Seijiro dengan skor 4-1. Dan setelah itu, Kenshin akhirnya menemukan Shishio. Setibanya Kenshin di sana, Shishio berkata, "Apakah engkau bisa bertarung dengan keadaan seperti itu?" Kenshin pun menjawab, "Perhatikan dirimu sebelum bicara." Dan Shishio pun menyadari dan berkata, "Lah, bener juga ya." Pertarungan pun dimulai. Pertarungan berlangsung sangat sengit dengan Shishio yang tiba-tiba mencupang leher Kenshin. Aduh, nafsuan Thomas main cupang aja. Cupangan manja tersebut berhasil dan seakan memberikan bekas luka serius di lehernya Kenshin. Tak lama kemudian Saito tiba-tiba menyerang Shishio, diikuti oleh Sanosuke dan Aussie. Tetapi mereka bersama-sama menyerang Shishio, tapi malah itu bukan sebuah serangan yang serius bagi Shishio. Shishio malah tertawa sampai ngakak terbahak-bahak kayak kesurupan kuntilanak yang tidak punya anak. Pada saat pertarungan, Yumi, si wanita seksi tersebut, berusaha melindunginya dari Kenshin. Karena kondisi Shishio yang badannya sudah sangat panas akibat salah mengolesi salep semalam, pada saat mati lampu, melainkan mengoleskannya menggunakan balsam otot giliga. Shishio malah menikam mereka berdua sekaligus dari belakang Yumi, yang mengakibatkan Yumi terbunuh. Sementara itu, pasukan Ito mulai menembak kapal dengan bermaksud menenggelamkan kapal itu.
Sedangkan posisi Kenshin dan Shishio yang sedang berada di dalam kapal tersebut, Shishio di sini malah memarahi Kenshin karena membantu pemerintahan semacam itu. Kenshin pun berkata, "Lah, bener juga ya." Di tengah duel serius mereka, akhirnya Kenshin sadar bahwa Shishio benar-benar harus dimusnahkan. Dengan jurus baru andalannya, Kenshin berhasil mengalahkan Shishio. Akhirnya tubuh Shishio terbakar akibat sudah mencapai panas maksimal dan mati terbakar di depan mata Kenshin. Segera saja Saito, Oshi, Sanosuke, dan Kenshin melarikan diri dari kapal tersebut sebelum kapal tersebut tenggelam. Saat berada di tepi pantai di mana Kaoru, Yahiko, Misao, dan Kementerian Dalam Negeri sedang menunggu kedatangan mereka, Ito mengakui Kenshin sebagai pembela kebenaran untuk pertama kalinya. Ito juga menyatakan bahwa Batosai telah mati bersama pada era abad Bakumatsu. Ito pun memerintahkan orang-orang untuk memberi hormat kepada para samurai sebagai pahlawan. Keesokan paginya, Kenshin mengungkapkan keinginannya untuk terus hidup di dojo dan untuk bergerak maju ke era baru bersama-sama, dan menjadikan Kaoru sebagai ibu dari anak-anaknya kelak. Tamat ending yang sangat membagongkan.